Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Afif Afandi. Saya mengajar di kelas 6 SDN Cakung Timur 06, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan ujian praktik uji kinerja dalam PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Akan membuat video praktik pembelajaran kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Mohon saran dan masukannya untuk video yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Selamat pagi. Pagi. Mana semangatmu? Ini dia. Kira-kira ini tadi sudah sarapan semua belum? Sudah, Pak. Selanjutnya Bapak minta untuk Ades untuk memimpin doa. Silahkan dipimpin doanya. Selamat pagi semua. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ades yang sudah memimpin doa. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini berkah ya, sehingga pembelajaran di hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Oke. Amin. Ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Ayo, mari kita nyanyi bareng-bareng. Ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 4 ya. Nah, biar semangat belajarnya, kita tepuk semangat dulu ya. Coba Bapak ini 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat itu adalah satu modal dasar yang harus kalian pelihara. Harus tetap semangat ya menjalani hari-hari ini. Coba kita ingat-ingat materi yang sudah dipelajari kemarin apa ya? Ide pokok, Pak. Ya, Pengembangan pintar.
Ya, kemarin itu kita sudah belajar tentang menemukan ide pokok, ya. Terus mengembangkannya menjadi paragraf. Nah, dari ide pokok yang kita temukan, tentunya ada informasi yang kalian dapat ya. Nah, informasi ini akan sangat bermanfaat karena informasi itu bisa membuat kita memahami suatu hal. Nah, pada hari ini kita akan belajar cara menemukan informasi yang penting dari teks ya. Nah, selain bahasa Indonesia tentang ide pokok, kemarin kita sudah belajar apa ya? Tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pintar ya. Kemarin itu belajar tentang penerapan sila ketiga ya, tentang kerjasama. Nah, karena adanya kerjasama, maka masyarakat itu bisa hidup rukun ya. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hidup rukun ya sebagai pengamalan sila ketiga. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari hari ini, yang pertama bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, indikatornya yang pertama, menemukan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran. Kompetensi dasar yang kedua yaitu memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan virtual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk indikatornya, kalian nanti akan mengembangkan informasi pada peta pikiran. Nah, selanjutnya untuk yang PPKN, ini kompetensi dasarnya yang pertama, mensyukuri persatuan dan kesatuan anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Indikatornya membiasakan sikap mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Bapak akan jelaskan apa sih tujuan kita belajar hari ini. Nah, berikut tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menemukan informasi penting menggunakan 6 aspek, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Tujuan pembelajaran kedua yaitu melalui pengamatan video, peserta didik dapat membuat peta pikiran menggunakan 6 aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan detail. Yang keenam, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menampilkan manfaat kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan manfaat kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, sebelum masuk ke inti pembelajaran, kita akan main game tebak kata ya. Proklamasi, Pak. Proklamasi, pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang untuk membuat pengumuman tertentu. Apa ya kira-kira? Proklamasi. Proklamasi. Yakin? Indonesia. Coba kita cek apakah benar proklamasi. P di depan ya. Ya, Pak. Terus Iya. R. O. R, Pak, R. R P R O. Nah, proklam. La A, apa? A, Ma A Proklam. Masi Ma. Oke, good. Selanjutnya yang terakhir nih.
Kata kuncinya Keaneka ragaman. sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Jadi informasinya itu dibuat menjadi sebuah diagram. Kira-kira itu apa ya? Pikiran. Ya, Peta pikiran, Pak. Peta pikiran, Peta Pak. pikiran, Pak. Peta pikiran, peta Peta pikiran. pikiran. Peta Apakah betul? pikiran. P Peta pikiran, Pak. T A peta pikiran. Ya, betul ya. Jawabannya adalah peta pikiran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mencari informasi. Nah, selanjutnya coba amati gambar di sini. Bapak ingin meminta Irwan. Apakah ada Irwan? Ada, Pak. Nah, kira-kira Irwan, ini gambar apa yang kamu lihat? Soekarno sedang membaca proklamasi, Pak. Presiden Soekarno sedang membaca proklamasi. Coba ada yang lain yang mau menanggapi tentang jawaban Irwan? Ada, Pak. Siapa? Saya, Ades, Pak. silahkan Ades. Jawabannya itu benar, Pak. Ya, Pak jawabannya Soekarno apa yang sedang betul? membaca proklamasi. Iya, good. Presiden Soekarno sedang membaca proklamasi ya. Ya, karena kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari teks, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang informasi penting dari teks ya. Jadi, informasi seperti yang kalian lihat tadi di game, informasi itu adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu ya. Nah, informasi ini sangat bermanfaat agar kita tahu atau memahami suatu hal. Nah, bagaimana cara mencari informasi penting dari teks? Kelihatan tidak, Riris? Enggak, Pak. Oh, enggak ya? Bapak gedein ya. Kelihatan. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, Nak. Agar kita bisa memperoleh informasi penting, yang pertama itu kita baca judulnya dulu ya, judul bacaannya. Nah, setelah itu kalian baca teksnya dengan cermat. Nah, setelah kalian membaca teksnya dengan cermat, yang ketiga adalah membuat daftar pertanyaan ya. Nah, daftar pertanyaan ini biar kalian lebih mudah memahami, Bapak sudah membuat singkatan ya. Adik Simba. Adik Simba itu singkatan untuk kalimat tanya ya. Coba kalau A apa berarti jawabannya? Apa? Apa? Pinter. D. D-nya apa? D. Di mana? Di mana? Di mana? K. K-nya apa K? Mana? Kapan? Kapan? Pinter. Terus si. Siapa? Si. Siapa? Siapa? Pinter. M. Mengapa? Siapa? Nah, terus banyak Bagaimana? bagaimana berapa ya. Jadi, kira-kira mudah tidak kalau menggunakan singkatan adik Simba untuk kalimat tanya? Mudah, Pak, mudah. Mudah ya. Mudah. Sudah ingat ya. Adik Simba singkatan apa, Dina? A-nya apa? Ya, pintar. D-nya di mana? K-nya kapan? T-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Oke, pinter ya. Kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. 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 Salut, 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 salut. 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 Ya, thank you. Boleh di mute lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan dari informasi penting, yang kedua yang kalian lakukan adalah membuat peta pikiran. Apa sih Pak itu peta pikiran? Nah, peta pikiran itu adalah diagram ya, yang digunakan untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari teks. Jadi kalau di sini contohnya pertempuran Ambarawa. Nah, di teksnya itu nanti kalian cari pertanyaannya sesuai dengan adik Simba tadi. Apa? Nah, nanti dicari. Oh, ini apa ya? Yang Apa ada jawabannya? jawabannya. Ya, pintar. Terus cari juga kapan. Nah, yang menjelaskan waktu biasanya kalau kapan ya. Waktu
waktu Ya, pertempurannya. waktu. Nah, terus di mana? Kalau di mana menjelaskan tempat. Nah, biar lebih paham, coba kita lihat video berikut ya. Tolong diamati ya. Semua, semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Di video kali ini, Ibu akan mengajarkan bagaimana kalian dapat menggali informasi penting yang ada di suatu teks atau bacaan. Bagaimana cara kita agar dapat menggali informasi dalam teks? Jadi, salah satu cara mendapatkan informasi dalam teks atau bacaan adalah membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut dan menjawabnya. Kata tanya yang dapat kita gunakan untuk menemukan informasi pada setiap paragraf dalam bacaan antara lain apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mari kita coba lihat satu persatu. Kata tanya apa dapat kita gunakan untuk menanyakan yang pertama, nama benda. Yang kedua, objek pembicaraan yang ada di suatu teks tersebut. Yang ketiga, kita bisa bertanya judul atau tema bacaan. Contohnya, apa yang dapat digunakan untuk memotong kertas? Kita bisa jawab, benda yang dipakai untuk memotong kertas adalah gunting. Nah, setelah kita mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita gunakan dalam menggali informasi, sekarang kita coba yuk menggali informasi dari teks yang berjudul Satelit 8A2 Orari berhasil diluncurkan. Satelit 8A2 Orari berhasil diluncurkan ke angkasa luar. Satelit 8A2 Orari mempunyai misi menjaga kedaulatan Indonesia. Satelit tersebut diluncurkan pada 28 September 2015 pukul 11.30 dari Pusat Antariksa Satish Dhawan, Sriharikota, India. Ayo, kita mulai membuat pertanyaan untuk menggali informasi dari teks tersebut. Apakah kalian bisa membuat contoh pertanyaan dari kata tanya apa? Ya, betul. Apa nama satelit yang diluncurkan Indonesia? Selamat, kalian sudah bisa menggali informasi pada suatu teks dengan baik. Nah, itu tadi video tentang menggali informasi yang penting dari teks. Dari video tadi, coba ditanggapi. Silahkan. Ini menanggapi tentang adik tingkat, Pak. Apa nak? Agak keras suaranya ya. Video tadi menanggapi tentang adik Simba. Oh, tentang adik Simba. Pak, saya tahu, Pak. Ya, pintar. Apalagi? Siapa ini tadi? Saya, Pak, saya tahu, Pak. Ivo. Oh, Ivo ya atau Igun? Ivo, Pak. Saya, Ivo, Pak, ya saya tahu, silahkan Ivo. Nah, gitu dong. Nah, yuk. Ya, tadi menjelaskan menggali informasi pada suatu teks. Oke, apa? Ya, cara menggali informasi teks dengan menggunakan aspek apa, siapa, di mana ya. Coba ya, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok ya. Nih kelompok 1 namanya Soekarno, ada Maharani, Dinda Anastasia, Almira Rianti sama Nashwa. Kelompok 2 Muhammad Hatta, ada Ivo, Irwan Gunadi, Aurel, Siti Aulia Zahra. Kelompok 3 Ki Hajar Dewantara, ada Tristan, Umaira, Riris sama Rafa. Kelompok 4 Sudirman, ada Rifki, Umar Afif, Ades, Naila Rahmania sama Rafa Febri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang peta pikiran. Nah, tapi sebelumnya kita baca dulu teksnya ya. Tapi sini ada gambarnya, Pak. Oh, Ada tulisannya, gambarnya Pak. kelihatan tidak?
Tidak, Pak. Ada, Pak. Kurang besar ya? Ketutupan Pak kalau kebesaran Pak. Tanggal 9 Agustus 1945, IR Soekarno, Mohatta, dan DR Rajiman Wadyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Oke, terima kasih ya Tristan. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan ya, untuk yang bahasa Indonesia ini, untuk LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Nah, akan ada kriteria penilaian. Nah, penilaiannya yaitu kalian harus yang pertama nih menyebutkan informasi penting dengan unsur apa. Jadi harus ada unsur apanya ya. Terus yang kedua unsur siapa, yang ketiga di mana, yang keempat kapan, yang kelima menyebutkan informasi penting dengan unsur mengapa, yang keenam menyebutkan informasi penting dengan unsur bagaimana. Nah, setiap per indikator itu nilainya 3 ya. Jadi kalau kalian benar semuanya nanti nilainya 12. 12 dibagi 12 hasilnya kan 1 dikali 100, berarti nilainya 100 ya. Ya, tadi sudah dibaca oleh Tristan untuk bacaannya. Tadi dibaca di blog Bapak ya. Nah, selanjutnya nih Bapak minta nih kelompok 1 Maharani ya pimpin diskusi. Nah, coba kamu tanya ke teman dulu ya. Silakan. Saya mau nanya ke Dinda. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika hasil pertemuan tersebut disampaikan pada golongan tua dan golongan muda? Oke, coba dijawab Dinda. Aku terjadi pertentangan dalam negeri, yaitu terjadi perbedaan terdapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Oke, pintar. Nah, dari jawaban yang sudah kalian jawab tadi, coba difoto, terus dikirim ke grup ya. Ke grup, Pak? Ya? Ke grup kirimnya? Iya, ke grup kelas C. Oh, baik Pak. Ya, coba Bapak tunggu ya. Ya, ini jawaban dari siapa ya? Dari Rani ya. Oke, good. Peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu 9 Agustus 1945. Selanjutnya kita akan membuat pengembangan paragraf ya. Untuk pengembangan paragraf ini, jadi dari peta pikiran tadi kalian buat sebuah sebuah paragraf. Ada selanjutnya Bapak minta untuk Rani dibacakan juga ya untuk peta pikirannya. Pertemuan antar pemerintah Indonesia dan Jepang menghasilkan keputusan Jepang akan memberi kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Jepang terdesak oleh tentara sekutu. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua, di mana pertemuan tersebut terjadi di Dalat, Saigon. Oke, terima kasih. Selanjutnya, coba Naswa, kan tadi udah ya, kamu bacain yang pengembangan informasinya. Oke, silahkan dibaca Naswa. Tanggal 9 Agustus 1945, IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Wadyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Oke, good job. Nah, dari jawaban Naswa tadi, kira-kira bagaimana Ivo kamu untuk jawabannya? Tanggapan saya, iya Pak, setuju Pak. Setuju dengan yang mana ya?
Setuju sama Naswa. Oh, setuju sama Naswa. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan terkait dengan pembelajaran muatan bahasa Indonesia tadi. Kesimpulannya, peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pertanyaan apa? Apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Tadi apa ya peristiwanya? Pertemuan antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Oke, good. Terus kalau yang mengapa Marsikal Terauchi memanggil ketiga tokoh Indonesia? Apa, Rani? Untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Ya, good. Selanjutnya ini ya untuk pengembangan informasi pentingnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kalian buat menjadi sebuah paragraf. Terima kasih Rafa, pinter ya. Selanjutnya, nah dari pembelajaran tadi yang bahasa Indonesia ada peran moral dari pembelajaran ini, yaitu bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak akan berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Oleh karena itu kita harus percaya pada kekuatan diri kita ya. Karena kalau kalian lihat sejarah, Indonesia ini merdeka karena keinginan dari para pejuang-pejuang ya. Jadi tidak diberikan oleh Jepang, tapi karena keinginan kuat kita untuk merdeka. Karena kita percaya kita bisa untuk menjadi merdeka. Nah, selanjutnya kita akan tebak ini lagi ya. Kita akan bermain teka-teki. Nanti coba kalian tebak. Ya, teka-tekinya tentang rukun dalam perbedaan. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah berwarna orange. Dasar negara Indonesia. Ada yang tahu? Pancasila, Pak. Pancasila. Coba betul enggak ini? Pancasila. Oke, betul. Benar. Ya, selanjutnya yang hidup yang saling menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Berarti itu hidup apa ya? Rukun. Hidup rukun. Hidup rukun. Coba kita cek. Hidup rukun. Oke, betul. Benar. Ini kira-kira gambar apa, Nak? Yang A gambar orang sedang berkelahi dan yang B gambar apa itu ya? Kurang tahu deh yang B. Yang B apa? Orang Orang sedang hidup rukun. Orang yang hidup rukun. Oke, good. Nah, jika di Indonesia tidak ada persatuan, kira-kira apa yang terjadi, Nak? Dina? Hidupnya tidak akan rukun, Pak. Hidupnya tidak akan rukun. Pintar. Terus, mengapa sih Juga kita harus Indonesia bersyukur tidak akan hidup di merdeka, negara Pak. Indonesia? Karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Oke, good. Karena kaya akan sumber daya alam ya. Nah, apa bentuk tanggung jawab kita terhadap penerapan nilai persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Coba. Menjaga persatuan dan kesatuan, Pak. Ya, pintar Tidak ya. membeda-bedakan agama, Pak. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Harus toleransi antar suku dan juga agama ya. Nah, menjaga kerukunan. Nah, Indonesia tidak akan merdeka ya kalau pejuangnya itu tidak menjaga kerukunan, tidak bersatu melawan penjajah. Kan tadi di muatan pembelajaran yang pertama tentang sejarah ya. Nah, ini dilanjutkan lagi. Nah, sebagai bangsa Indonesia kita harus hidup rukun dan saling menghargai ya. Apa yang ada di dalam bangsa ini, mulai dari beragamnya suku, terus adat istiadat dan juga yang lain-lainnya. Nah, salah satu contoh menjaga kerukunan itu membantu tetangga yang terkena musibah ya, meskipun dari agama dan suku yang berbeda. Pernah tidak kalian tetangganya ada yang kebakaran rumahnya? Kenapa ada, Pak? Ada ya? Siapa, Rafa? Tetangga? Iya, Terus Pak. dibiarin atau ada warga bergotong royong membantu, Rafa? Bergotong Ada, royong. Pak. Bergotong royong. Ada, Iya. Pak.
Dibantu untuk ini ya, dipadamin ya apinya ya. Ya, good. Nah, manfaat hidup rukun. Nih yang pertama ya, terciptanya keadaan yang lebih aman dan tentram. Kalian bisa melihat gambar anak tersebut. Nah, manfaat yang pertama adalah terciptanya keadaan yang aman dan tentram antar masyarakat ya. Untuk manfaat yang kedua yaitu mempererat tali persatuan ya. Hidup rukun yang sudah tercipta tentunya membuat satu dengan yang lainnya merasa saling memiliki. Nah, untuk yang ketiga, coba apa ini manfaatnya? Yang ketiga, Rafa. Banyak teman. Banyak teman ya. Kalau hidup rukun itu pastinya nanti banyak teman ya. Ya iyalah kan masyarakatnya rukun, makanya banyak teman. Ini nanti ada lembar kerja. Nah, yang akan Bapak nilai adalah yang pertama, memberikan 3 contoh perbedaan yang ada, itu nanti nilainya 3 poin. Menuliskan kegiatan yang dilakukan 3 poin. Memberikan 3 contoh sikap yang diterapkan, menuliskan 3 manfaat dari persatuan dan kesatuan. Total poinnya nanti ada 12 ya. Didiskusikan dengan temannya dulu. Nanti setelah itu dikirim ke WhatsApp jawabannya. Silakan Tristan. Tuliskan 3 contoh perbedaan antara dirimu dan juga temanmu. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan bahasa daerah. Kegiatan apakah yang dilakukan anak-anak dalam gambar di atas? Sedang bermain. Oke. Tampilkanlah 3 contoh kegiatan menjaga kerukunan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh kegiatan menjaga kerukunan ada melakukan gotong royong atau kerja bakti untuk menyelesaikan tugas bersama. Yang kedua, tidak mengutamakan diri sendiri. Yang ketiga, siap membantu jika ada anggota keluarga yang sedang kesusahan. Oke. Nah, selanjutnya jawabannya boleh dikirim ke grup ya, Nak. Untuk yang PPKN ini ke grup kelas. Coba Bapak tunggu ya. Nah, ini ya sudah ada nih jawaban Umay. Oke, good. Coba dibaca, Nak. Silakan Umay dibacakan, Nak. Yang mana, Pak? Yang itu yang Bapak present. Nomor 1 sampai Iya. nomor Ya, betul, nomor 1 sampai 4 ya. 4. Ya, silakan Umay. Tuliskanlah 3 contoh perbedaan antara dirimu dan temanmu. Perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku bangsa, dan perbedaan bahasa daerah. Yang kedua, 2. Kegiatan apakah yang dilakukan anak-anak dalam gambar di atas? Bermain campur. 3. Tampilkan 3 contoh kegiatan menjaga kerukunan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu adik mengerjakan PR, menghormati orang tua, dan berbakti kepada orang tua. pintar. Nah, coba Bapak minta untuk ditanggapi yang nomor 1. Ini jawaban Umay. Apakah betul Tristan nomor 1? Ya, Pak. Jawaban Umay apakah menurut kamu gimana tanggapan kamu? Nomor 1. Jawaban Umay. 1. Benar sih, Pak, benar. Betul ya? Ya. Selain jenis kelamin, suku, bahasa, kira-kira ada perbedaan apa? Tristan? Perbedaan agama. Ya, Agama. pintar. Perbedaan agama ya. Perbedaan agama, perbedaan pendapat juga. Iya, kadang perbedaan pendapat ya. Yang satu pengen main A, yang satu pengen main B. Nah, kita simpulkan ya bareng-bareng. Jadi untuk yang pertama, jawabannya ini tadi betul ya. Ada perbedaan antara suku, agama, dan bahasa. Ada juga perbedaan pendapat sama yang dibilang sama Tristan tadi. Nah, yang terakhir, tuliskan 3 manfaat menjaga kerukunan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan yang kamu rasakan. Coba. Meningkatkan kesejahteraan. 2. Hidup lebih tenang. 3. Lingkungan menjadi lebih aman. Itu jawaban saya, Pak. Oke, good ya.
bisa juga ya ditambahin lagi, memiliki banyak teman mempererat tali persaudaraan. Nah, itu tadi kesimpulan dari lembar kerja PPKN ya. Nah, dari pembelajaran ini pesan moralnya adalah selalu bersatu menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga, teman dan masyarakat akan memberikan banyak manfaat ya. Intinya kalau kalian rukun itu insya Allah banyak manfaatnya bagi semuanya. Nah, selanjutnya ini nanti Bapak akan mengirimkan soal evaluasi, boleh dikerjakan ya. Sudah ada di Google Classroom. Nah, Bapak infokan untuk soal evaluasi ini, setiap satu soal nilainya adalah 10 poin ya. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai semua, itu nanti akan mendapat total poin itu 100 poin ya. Nah, soal ini menggunakan jenis pertanyaan high order thinking skill ya, artinya pertanyaan yang memerlukan untuk berpikir kritis. Pak, maaf saya ngumpulinnya agak lambat ya Pak, soalnya jaringan saya dari tadi ngelek-ngelek mulu Pak. Oh iya Ivo, kalau memang jaringannya kurang bagus, ini Bapak kasih deadline sampai nanti ya jam 9. Nah ya. Nah, seperti itu ya Ivo ya. Kalau jaringannya kurang bagus nanti bisa dikerjakan setelah ini. Yuk. Nah, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa aja ya? Coba Aurel tadi belajar apa nak dari pertama sampai akhir? Peta pikiran Peta pikiran, terus tentang adik Simba teka-teki, adik Simba ini ya membuat pertanyaan ya, aspek pertanyaan. Oke, good. menerapkan sila-sila Pancasila. Menerapkan sila Pancasila, terutama sila keberapa ya? Ingat tidak? Sila ketiga, Pak. Ketiga, Pak. Sila ketiga ya, pinter. Nah, kita simpulkan ya refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar mencari informasi penting ya, menggunakan aspek kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Terus yang kedua tadi betul ya, yang disampaikan Naswa, membuat peta pikiran. Nah, membuat peta pikiran menggunakan aspek pertanyaan yang ada. Setelah peta pikiran dibuat, baru dikembangkan. Nah, untuk yang PPKN tadi belajar tentang menjaga kerukunan ya. Jadi manfaat hidup rukun yang pertama itu lingkungannya menjadi aman ya. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Senang, Pak. Senang. Dirasakan. Senang, Pak. Oke. Ini paling semangat nih Rifki nih. Untuk ke depan kita akan belajar lagi tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Selain itu juga nanti belajar pola lantai dalam tarian daerah. Selanjutnya karena sudah selesai, Bapak ucapkan terima kasih. Tapi kita doa dulu ya sebelum Mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita mengucapkan hamdalah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Amin ya rabbal Terima kasih alamin. anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita dapat Waalaikumsalam bermanfaat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.